Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Firman. Kali ini saya ingin membahas apa ya? Membahas satu berita tentang Palestina. Sudah lama sekali kita tidak mendapatkan kabar Palestina ini. Berita atau surat kabar yang sering saya baca tentang Palestina itu ada di ini ya Tempo ya. Saya lebih suka Tempo itu. Tapi coba kita buka Google ini tentang Palestina. Berita Palestina ya guys. Kita lihat apa yang muncul di sini. Tuh, berita Palestina. Upacara warga halangi terus menangkap komandan batalion Tulpak. Ini menarik ini guys. Kita mau baca yang mana ini? Kita lihat di ini aja ya Tempo ya. Tempo lebih enak sebenarnya. Palestina ini muncul kan, Tempo Palestina. Edisi ini harus berlangganan guys. Tak bisa nih berita Palestina. Kita buka Tempo saja ya guys ya. Saya sering membaca berita di Tempo ini dan mendapat banyak berita tentang Palestina. Kita lihat berita ini, berita apa ini guys? Kita mau baca Palestina. Palestina. Wah ini guys, Israel tembaki pengungsian di Gaza sekitar 13 warga tewas. Ini sekitar itu banyak guys ya. Banyak sekali berita-berita yang banyak kita tinggalkan sebenarnya. Jadi kita ambil salah satunya, ke depan nanti kita bahas banyak tentang Palestina ya nanti. Korban tewas di Gaza, berapa banyak warga Palestina yang terbunuh. Nanti kita lihat. Ini perlu diperkecil dulu agar kita bisa baca keseluruhan. Korban tewas di Gaza. Berapa banyak warga Palestina yang Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan bahwa operasi militer darat udara Israel ini dia. Ini lebih enak baca yang gini guys. Telah menewaskan lebih 39.000 orang, sebagian besar warga sipil, dan membuat sebagian besar dari 2,3 juta penduduk daerah Kantung tersebut mengungsi dari rumah mereka. Perang dimulai dari 7 Oktober ketika militan Hamas menyerbu melintasi perbatasan menuju komunitas-komunitas Israel. Israel mengatakan bahwa para militan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menawan 253 orang di Gaza. Jumlah resmi dari Kementerian Kesehatan hingga Kamis 25 Juli adalah 39.175 orang Palestina yang tewas.
Penjelasan ini membahas bagaimana jumlah korban Palestina dihitung, seberapa dapat diandalkan rincian jumlah warga sipil dan pejuang yang terbunuh, dan apa yang dikatakan masing-masing pihak. Pada bulan-bulan pertama perang, jumlah korban tewas dihitung sepenuhnya dari perhitungan mayat yang tiba di rumah sakit dan data yang termasuk nama dan nomor identitas sebagian besar korban tewas. Seiring dengan berlanjutnya konflik dan semakin sedikitnya rumah sakit dan kamar mayat yang beroperasi, pihak berwenang pun menggunakan metode lain. Ya, rumah sakit semakin sedikit itu karena memang diserang ya sama Israel. Mereka itu penjahat perang itu. Perang itu tidak adil mereka itu. Rumah sakit dan sekolah serta hunian penduduk itu diserang oleh mereka. Kita bisa menyaksikan video yang beredar yang menunjukkan kekejaman mereka serta banyak berita hoax yang kita dapat yang mereka sengaja eh, apa namanya mereka sebarkan dalam rangka untuk memenuhi ya ya saya nggak tahu ya memenuhi hasrat atau memenuhi keinginan mereka. Sejak awal Mei, Kementerian Kesehatan memperbarui rincian jumlah korban tewas dengan memasukkan jenazah yang tidak teridentifikasi dan mencapai hampir sepertiga dari jumlah keseluruhan. Omar Hussein Ali, Kepala Pusat Operasi dari Kementerian di tepi barat yang diduduki Israel, mengatakan bahwa ini adalah mayat-mayat yang tiba di rumah sakit atau pusat kesehatan tanpa data pribadi seperti nomor identitas atau nama lengkap. Data ini juga mencakup kematian yang melaporkan secara online oleh anggota keluarga yang harus memasukkan informasi tersebut, termasuk nomor identitas. Apakah jumlah korban tewas di Gaza sudah komprehensif? Angka-angka tersebut belum tentu mencerminkan seluruh korban karena masih banyak yang hilang di bawah runtuhan, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Pada Mei lalu, kementerian tersebut memperkirakan sekitar 10.000 mayat tidak terhitung dengan cara ini. Ya, menggenaskan ya. Tapi kita tidak mampu dan tidak berdaya selain seharusnya negara-negara yang adidaya yang seperti Amerika misalnya seharusnya menghentikan ini, tapi apa yang mau dikatakan, negara-negara Islam juga yang ada di timur seperti di Timur Tengah ya, Mesir, Arab Saudi, Madinah dan sebagainya itu ya juga tidak mampu berbuat apa-apa karena kita kalah dalam ya banyak bidang gitu. Sejak kemunduran Islam kita tidak mampu lagi, kita tidak bisa tegak berdiri gitu, kepala kita itu tunduk pada kekuasaan yang lebih besar. Itu yang kita khawatirkan ke depan, apakah kita mampu untuk menyuarakan, hanya sekedar menyuarakan, membantu dengan kuasa. Itulah kesedihan kita, saya tidak sanggup membaca begitu banyak, tapi ke depan kita akan membahas berita-berita terkini tentang Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.